Oke, baik, selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, semua sehat-sehat, nah? Sehat, Pak. Tidak ada yang sakit hati atau? Tidak, Pak. Oke, semua hadir, Bang? Hadir, Pak. Oke, kalau hadir, kita langsung sudah mulai dengan pelajaran hari ini. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sebagai orang yang beriman, karena atas tuntunan kasih Tuhan kita bisa berkumpul kembali di sisi ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita memulai, kami dulu kita untuk berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang makna sila Pancasila. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada sesi-sesi terdahulu, bagaimana Pancasila dibentuk dalam BUPK dan sejarah perang Jepang dan Indonesia, dan juga pembentukan BPUPK, pembentukan Panitia 9 dan sidang Panitia 9, sampai Pancasila disahkan menjadi dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi kalau Pancasila sebagai dasar negara lalu dia hanya menjadi sesuatu yang hanya dihafal, maka makna dan esensinya tidak ada. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan setiap makna sila dalam Pancasila dengan bahasa sendiri secara lisan. Jadi nanti setiap siswa itu menyampaikan pendapat tentang makna dari sila Pancasila. Yang kedua, komunikasi efektif dan etika. Nah, komunikasi itu kan komunikasi berarti kita berkomunikasi dengan teman. Contoh ketika katanya siswa menjawab. Dan ini etika, berarti sopan satu. Ketika berbicara menghargai teman dan juga guru di depan. Yang ketiga, relevansi praktis atau keterkaitan. Dia memiliki keterkaitan. Apa yang disampaikan oleh anak-anak itu memiliki keterkaitan dengan teori yang dibahas. Oke, kita lanjut. Nah, ada masih kan bineka tunggal ika artinya berbeda-beda kita pikirkan ini. Tidak beli apa nama Pancasila? Iya. Oke. Ya, jadi Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Jadi Pancasila berarti dasar negara. Maka dari itu Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Nah, Pancasila juga dijadikan sebagai dasar negara dan sumber hukum. Kenapa dijadikan sumber hukum? Kalau sekarang kan seperti DPR membuat aturan undang-undang, berarti dia harus berada dasar hukum. Dan dasar hukum itu apa? Undang-Undang 1945. Nah, Pancasila juga diambil dari bagian Undang-Undang 1945. Itu Piagam Jakarta. Nah, makanya di sini tercatat bahwa sila-sila Pancasila merupakan Undang-Undang Dasar 1945 mengikat seluruh bangsa dalam satu tujuan bernegara. Nah, kesatuan 5 sila ini terikat merupakan satu kesatuan filosofis. Nah, pentingnya memahami makna harian ini untuk membentuk karakter warga negara yang berintegritas. Warga negara itu siapa? Kita semua. Ya. Menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan pedoman moral dalam setiap aspek kehidupan. Nah, tapi sebelum kita masuk pada inti pembelajaran pada hari ini, yaitu membahas setiap sila, maka meminta kita semua untuk membentuk kelompok menjadi 5 kelompok, dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan pendapat mengenai sila-sila tersebut. Oke, waktunya sekarang, dan silakan duduk. Oke, sekarang waktu untuk kita menyelesaikan tugas kelompok sudah selesai. Apakah semua sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai maka kita siap untuk presentasi.
kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan pendapat tentang sila yang pertama. Oke, waktu dan kesempatan kita silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kami berpendapat bahwa sila pertama mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan, menghargai semua agama dan hidup rukun walau berbeda keyakinan. Oke. Demikian hasil presentasi kami. Ya, terima kasih. Oke. Sekian dari kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut kami, sila kedua berarti kita harus menghormati sesama, bersikap adil, sopan, dan tidak membeda-bedakan orang. Oke. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, kita lanjut lagi kelompok 3. Presentasi hasil diskusi untuk sila yang yang ketiga. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh dari kelompok 3 di sini. Kami ingin mendiskusikan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kami berpikir sila ketiga mengajak kita untuk mencintai tanah air, menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah walau berbeda suku atau bangsa budaya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Dari sila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagi kami, sila keempat menekankan pentingnya musyawarah, mendengar pendapat teman, dan mengambil keputusan bersama dengan bijak. Terima kasih. Ya, kita lanjut kelompok 5. Kelompok lain. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Di sini saya akan membacakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menyimpulkan bahwa sila kelima mengajarkan kita untuk hidup adil, saling menolong, dan tidak egois agar semua orang bisa hidup sejahtera. Oke, kita berikan apresiasi. Oke. Salah satu kebanggaan besar ketika anak-anak semua bisa menjawab atau bisa menjelaskan dengan pemahaman sendiri, yaitu apa nilai dari Pancasila, makna-makna Pancasila. Kita belum sampai pada inti, kita Pak sengaja untuk kita membuat kelompok karena dari situ anak-anak dibentuk untuk berpikir kritis. Jadi tidak hanya sampai guru yang memberikan pandangan untuk mengajarkan anak, tetapi kalian semua juga bisa mampu untuk memahami sendiri dengan pemahaman yang ada pada intelektual masing-masing. Oke, jadi Pak sangat berterima kasih karena kalian semua sudah mengutarakan pendapat tentang sila pertama, sila kedua, sila ketiga, empat, dan kelima. Itu kan luar biasa. Jadi nanti kita langsung saja kita kupas lebih dalam lagi tentang Pak hanya melengkapi saja apa yang tadi sudah anak-anak sampaikan. Jadi kita lanjutkan. Ya. Jadi tadi sila pertama itu berapa Wanda? Tadi menurut Wanda bilang? Sila pertama mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan, menghargai semua agama, dan hidup rukun walau berbeda keyakinan. Jadi di sini kita akan membahas bersama. Mari kita bahas bersama sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah merupakan sila yang pertama dan dilambangkan dengan lambang simbol ini, simbol bintang. Simbol bintang ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan toleransi untuk beragama. Di Indonesia punya agama ada berapa? Ada enam. Ada 6 ya. Jadi keenam agama ini tentunya memiliki pola ibadah yang berbeda.
cara ibadah, keyakinan, mulai dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, dan Konghucu. Tentunya ini merupakan sesuatu perbedaan. Kristen berdoa untuk kepercayaan masing-masing, Islam berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Nah, bagaimana kita memiliki sesuatu untuk mengingat kita supaya kita tidak terpecah belah sebagai satu bangsa dan kesatuan. Nah, simbol pertama mengajari kita untuk memiliki kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama. Nah, penerapan konkretnya seperti apa? Contoh ini, ya, menghormati perbedaan keyakinan. Kita di sini pasti ada yang beda agama. Nah, contoh ketika kita dalam kelas, ketika kita berdoa, kita harus mengajak. Contoh, saya akan tidak dalam doa dan sebelum saya berdoa, izinkan saya untuk memimpin doa ini untuk pelajaran agama dan kepercayaan saya. Atau salam nasional, seperti kita berada di muka umum, kita harus buka yaitu salam nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua agama itu harus disebut. Ya. Menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Kita di sini ada yang orang ibadah tidak tidak kan? Nanti kita sudah menerapkan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut sila yang kedua. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tadi kelompok mana yang itu bilang apa tadi? Berarti kita harus menghormati sesama, bersikap adil, sopan, dan tidak membeda-bedakan orang. Ya, tidak beda jauh. Ya, maka sila kedua juga mengakui kesetaraan. Nah, kita di sini kita akui bahwa kita setara. Belum tentu kita setara. Ada yang punya orang tua yang berpenghasilan tinggi, status sosial, jadi guru, kita yang jadi bintang. Berarti ini memiliki perbedaan, maka harus ada yang namanya kesetaraan. Hak kewajiban setiap individu. Hak itu apa? Contoh haknya. Hak berarti dia berhak untuk hidup, berhak untuk pendidikan. Contoh kita berhak untuk pendidikan, berarti harus bersekolah. Tidak ada yang harus bilang kita kamu tidak boleh sekolah. Berarti dia sudah melanggar makna sila yang kedua. Berarti setiap orang harus memiliki hak untuk bebas hidup dan berpendidikan. Setiap individu. Nah, penerapannya seperti apa? Saling menghargai dan peduli, menghormati perbedaan pandangan. Nah, kita di sini juga tentunya memiliki perbedaan pandangan. Contoh kita dalam rapat, dia bilang, menurut beta Nini harus ketua kelas. Jovan bilang, menurut beta harus warna. Nah, bagaimana kita mengelola itu? Berarti harus menghargai perbedaan pandangan. Itu menerapkan kemanusiaan yang paling menghargai. Maka dari sila yang kedua. Yang ketiga, menolak segala bentuk diskriminasi. Ada yang diskriminasi kok. Diskriminasi itu yang dasar, secara fisik, psikis. Contoh, seperti kita beragama yang kata bilang, kamu stop ibadah, kamu harus selesai di agama ini. Contoh Islam, atau kamu harus beribadah ini agama Kristen. Itu kan punya stop. Ya bahwa itu bentuk diskriminasi. Berarti kita sudah bertentangan dengan dasar filosofis negara, yaitu Pancasila sila yang kedua. Ya. Maka di sini akan dari mas ini melambangkan hubungan kemanusiaan yang erat. Jadi ini dia contoh terlalu banyak. Ada contohnya penerapan aktif dalam kerja bakti, membersihkan lingkungan serta berbagai kegiatan sosial. Ada sudah berkegiatan sosial membantu membersihkan lingkungan? Ada. Oke. Berarti kita sudah menerapkan makna nilai sila yang kedua. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak kita lanjut. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Ya, sila ketiga. Mari kita sama-sama baca. Persatuan Indonesia. Ada yang tahu kata persatuan ketiga? Persatuan berarti bersatu. Pribadi kan memang beda. Bahkan pribadi beda, ayah beda, kita semua beda. Tapi harus memiliki jiwa persatuan. Intinya adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, persatuan itu adalah fondasi. Di dalam bangunan kalau fondasi tidak kuat dan miring berarti bangunan miring. Bisa roboh juga. Nah, di dalam negara kalau fondasi persatuan tidak kuat berarti kita kan terpecah belah. Jadi akar yang kuat melambangkan persatuan dan pohon yang melambangkan keberagaman budaya dunia. Nah, budaya ini kan macam-macam. Macam kita apa? Macam-macam. Ada yang budayanya contoh budaya Tibet,
hasilnya juga beda, suku juga beda. Kita orang kulit hitam, yang lain kulit putih, yang lain lebih hitam lagi. Nah, kalau kita tidak memiliki sila ketiga itu persatuan Indonesia, maka kita pasti melarang orang kulit putih berada di kita punya kampung. Ketika dia datang bilang, kita kulit putih silakan suruh dia keluar, tidak bisa begitu. Tapi kalau kita memiliki persatuan dengan menerapkan nilai persatuan Indonesia yang di dalam Pancasila, berarti kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Karena kita tahu bahwa simbol agama ini melambangkan persatuan yang kuat, kokoh. Oke, paham kan? Oke, kita lanjut. Sila yang keempat. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebangsaan. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi kita di sini belum ada yang 17 kan? Nah, ini berbicara tentang soal demokrasi. Contoh kemarin kan ada pilkada pemilu. Nah, di situ adalah bentuk demokrasi, pesta demokrasi di mana rakyat memberikan kedaulatannya. Ini demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh penerapannya ada di sini, yang ini. Ya. Pemilu yang luber dan jujur. Ada yang kalau luber kita, luber dan jujur. Luber itu kan contoh pemilu kemarin langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Jadi ketika kita melakukan pesta demokrasi, tidak ada yang datang untuk intimidasi kita. Kamu pilih yang nomor 2, atau kamu tidak pilih nomor 2, kamu bangun dari ini tadi. Tidak bisa, kan itu merupakan tindakan atau tekanan, intimidasi. Nah, di sini sila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan mengajak kita untuk menerapkan nilainya, yaitu bebas berekspresi, bebas memilih yang kita suka, dengan menjamin hak-hak asasi warga negara. Jadi ketika ada yang mengintimidasi kita untuk melakukan intimidasi untuk kita ikut dia punya mau, ya kita harus melawan. Dan di situ kita harus dijamin kita punya hak, siapapun dia. Kita memiliki hak yang sama untuk menuntut kesetaraan setiap hak warga negara. Paham? Ya. Ada contoh lain juga seperti pemilihan ketua kelas, seperti yang tadi Pak sudah jelaskan tadi. Ya, jadi sila pertama sampai sila kelima ini memiliki hubungan yang erat. Jadi hampir setiap makna dan artinya itu sama. Jadi contoh-contoh konkretnya juga hampir sama. Artinya bahwa ini sebuah bentuk filosofis yang dibentuk oleh pejuang-pejuang bangsa kita atau tokoh-tokoh pendiri bangsa kita. Oke, sampai sini penjelasan dari sila keempat. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Ada yang mau paham? Atau ada yang menjelaskan? Utama? Tidak. Oke, kita lanjut. Ya, sila kelima, mari kita baca. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bukan kata adil, keadilan. Contoh dia datang terlambat, tapi mereka 2 orang. Lalu guru hanya mengadili yang satu. Kamu datang terlambat, Pak. Lalu satu tidak dapat pukul. Itu kan pasti dia merasa, kenapa yang satu pukul kita, saya tidak. Berarti tidak adil. Nah, sila kelima ini mengajarkan kita untuk berkeadilan dalam kita itu dia status sosialnya, bupati maupun presiden, kita berada dalam kehidupan yang sama di mata hukum dan juga di mata nilai Pancasila. Jadi tentang dia mau siapa saja kita memiliki hak yang sama untuk menuntut keadilan. Ya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat. Jadi hak dan kewajiban ini memiliki keterikatan. Tetapi hak itu contoh, kita hak untuk hidup. Tetapi kita memiliki kewajiban untuk bayar pajak. Nah, kita petani juga bayar pajak, yang pemimpin bangsa juga harus bayar pajak. Nah, jangan sampai ada yang saya kepala desa jadi saya sudah capek, saya tidak mau bayar pajak, tidak bisa. Kita hidup di negara yang sama, kewajiban harus berlaku adil untuk kita semua. Paham? Paham. Oke. Kesejahteraan haki, kewajiban sosial. Oke. Ya, sampai sini penjelasannya. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya juga sama. Di sini kita diharapkan untuk memahami makna sila Pancasila, yaitu melindungi sikap dan tindakan kita. Nah, yang harapkan di sini adalah kebanyakan dari sebagian warga negara, kita baik itu mahasiswa maupun guru,
kita hanya menghafal Pancasila, kita tahu Pancasila negara. Pertama kita hanya Malaysia, kedua kemanusiaan, tetapi penerapannya tidak ada. Nah, PKN itu mengajarkan kita untuk membentuk perilaku kita yang baik. Jadi kalau kita memahami dengan baik, maka kita tidak akan tergabung dalam tindakan-tindakan yang membentuk kriminal. Kalau kita tahu bahwa perilaku Pancasila ini untuk hal-hal yang baik. Ya, kesatuan tak terpisahkan. Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dipisahkan. Dari sila pertama sampai kelima itu memiliki keterikatan. Hidup pribadi dan sosial. Penerapan Pancasila krusial dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Jadi ketika kita menjadi masyarakat, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana tindakan kita kepada pemerintah dan juga lingkungan sekitar kita. Ya, mungkin sampai di sini penjelasan tentang pembelajaran hari ini. Semoga memang kita tentang Pancasila semakin dalam. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, maka pembelajaran kita cukup sampai di sini dan sampai jumpa di sisi-sisi yang berikutnya. Dan sebelum kita berpisah dari kawan ini, pamit kita untuk berdoa.